Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, polemik tentang keabsahan nasab Ba'alawi dan keturunannya, termasuk yang ada di Indonesia, terus berkembang, terus berlanjut. Namun, kian bertambah waktu, kian hari, sepertinya pihak-pihak yang mendukung keabsahan nasab Ba'alawi dan keturunannya sampai ke Rasulullah semakin terpojok. Karena semakin hari, semakin bertambahnya waktu, juga semakin terkuat, semakin terbongkar, semakin terbuka dari fakta dan data ketidakabsahan dari nasab Ba'alawi dan keturunannya. Kita tahu ya, dari referensi kitab saja ada banyak kitab-kitab yang tidak menempatkan Ubaidillah yang diklaim sebagai cantelan ketersambungan nasab Ba'alawi dan keturunannya. Apalagi riset yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang beliau dalam risetnya tidak menemukan nama Ubaidillah. Ditambah lagi yang paling telak, sobat-sobat, adalah tes DNA yang hasilnya mencengangkan. Ternyata Ba'alawi berdasarkan hasil tes DNA bukan keturunan Arab, malah mengarah kepada Yahudi, sobat-sobat. Dan sobat-sobat, ini ada metode ya yang lain dari yang lain. Karena metode ini berdasarkan hitungan, berdasarkan matematis. Ya. Dan ini diungkapkan, dikemukakan, disampaikan di salah satu channel yang bernama channel Politik Merah Putih. Nah, bagaimanakah ya yang adminnya menyebutkan metode yang dipakai untuk menentukan absah tidaknya keturunan Ba'alawi dan keturunannya diberi nama metode hitung generasi, sobat-sobat. Tentu saja sobat-sobat ingin tahu ya, apakah metode hitung generasi ini semakin memojokkan ya
keturunan Ba'alawi dan juga pihak-pihak yang mendukung, atau justru sebaliknya. Metode hitung generasi ini ya memberikan legitimasi atau keabsahan keturunan Ba'alawi, khususnya yang ada di Indonesia. Mari kita simak saja ya bagaimana hitung generasi. Dan ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Kita simak sama-sama. Mari ikuti analisa berikut ini. Jarak usia antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali sekitar 30 tahun. Mendapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jika waktu hijrah, umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 53 tahun. Umur Sayyidina Ali ketika itu berusia 23 tahun. Jika saat berhijrah ke Madinah, umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 53 tahun, maka jika ditambahkan dengan bilangan tahun hijrah saat ini, yaitu 1444, artinya 53 ditambah 1444, hasilnya adalah 1497. Dengan kata lain, hingga video ini dibuat dengan saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terpaut rentang waktu selama 1497 tahun. Mari kita lengkapi datanya dengan saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menikahi putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Hitungan ini berdasarkan pada lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bertepatan pada tanggal 13 Rajab, 10 tahun sebelum Bitsah atau kenabian, atau sekitar tahun 600 Masehi. Sedangkan Bitsah terjadi pada tahun 610 Masehi, serta hijrah jatuh pada tahun 623 Masehi. Ketika Bitsah, usia Sayyidina Ali sekitar 10 tahun, dan ketika hijrah ke Madinah, Sayyidina Ali berusia 23 tahun. Jika sejarah menyebutkan bahwa pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah terjadi pada tahun 2 Hijriah atau setara dengan tahun 625 Masehi, maka usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu adalah 25 tahun. Artinya usia yang sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sedangkan riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah pada saat menikah berusia 18 tahun. Mari kita mulai menghitung generasi. Bahwa dalam sebuah keluarga, panjang generasi didefinisikan sebagai perbedaan usia antara orang tua dan anaknya, atau usia orang tua ketika memiliki anak. Interval umumnya yang disepakati di seluruh dunia adalah 25 tahun, meskipun saat ini mendekati 30 tahun. Sedangkan pada kurun abad 19 dan sebelumnya, usia perkawinan malah lebih muda, yakni mendekati angka 20 tahun. Untuk menghitung interval generasi bisa dilakukan dengan rumus mengurangi tahun kelahiran leluhur Anda terjauh dengan tahun kelahiran Anda sendiri. Misalkan diketahui nenek moyang Anda yang terjauh lahir pada tahun 1800, sedangkan Anda lahir pada tahun 1979, maka kurangi tahun 1800 dengan tahun 1979 sehingga menghasilkan angka minus 179. Artinya jarak kelahiran Anda dengan nenek moyang Anda adalah 179 tahun. Misalkan Anda terlahir sebagai keturunan ke-6, untuk mengetahui mata rantai penghubung antara Anda dengan leluhur terjauh itu, bagilah 179 tahun itu dengan angka 6, maka 179 dibagi 6 menghasilkan jawaban 29,8333. Dengan demikian, interval generasi yang dibulatkan menjadi 30 tahun, artinya
leluhur Anda menikah dan setidak-tidaknya telah memiliki anak pada usia 30 tahun. Rumusan yang sama, mari coba kita terapkan pada Habib Bahar bin Smith, kelahiran 23 Juli tahun 1985, yang menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-37. Karena nenek moyang terjauhnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tahun 571 Masehi, maka dikurangi dengan tahun kelahiran Bahar bin Smith yang berangka 1985, maka akan menghasilkan angka minus 1414. Dengan kata lain, jarak kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bahar bin Smith adalah 1414 tahun. Karena Bahar mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-37, maka angka 1414 tahun tersebut mari kita bagi dengan angka 37. Dengan demikian menghasilkan angka 38,21 sekian atau dibulatkan menjadi 38. Berdasarkan rumusan ini, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah atau setidak-tidaknya telah memiliki keturunan pada interval umur 38 tahun. Padahal sejarah jelas mencatat bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Khadijah saat berusia 25 tahun. Artinya, jika mengikuti rumusan tersebut, ada selisih waktu sekitar 13 tahun. Jika kita menggunakan interval yang secara umum disepakati, yakni rata-rata orang menikah dan setidak-tidaknya telah memiliki anak dalam usia 25 tahun, maka akan diperoleh rumusan yang lebih mudah. Misalkan jarak kelahiran Anda dengan nenek moyang Anda adalah 1000 tahun, maka tinggal membagi saja angka 1000 dibagi 25 sehingga akan menghasilkan angka 40. Artinya saat ini Anda adalah keturunan atau generasi ke-40 dari nenek moyang Anda. Mari kita terapkan rumus ini untuk pembuktian nasab terhadap klaim Habib Bahar bin Smith yang mengaku sebagai keturunan 37 dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan sebelumnya, usia kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga detik sekarang ini adalah 1497 tahun. Mari kita bagi angka 1497 dengan 25 sebagai angka interval rata-rata generasi, dan ini juga merupakan data valid Rasulullah saat menikahi Sayyidah Khadijah, maka hasilnya adalah 59,88 atau kita bulatkan ke atas menjadi 60. Dengan kata lain, berdasarkan rumusan ini, maka keturunan Nabi yang ideal harusnya adalah generasi yang ke-60 yang ada pada saat ini. Dengan dua rumusan perhitungan generasi tersebut, semoga sahabat semua faham di mana letak ketidaksesuaiannya. Yang pasti, Habib Bahar mengklaim sebagai keturunan ke-37, sementara nasab Ba'alwi Yaman saat ini ada yang telah sampai pada keturunan yang ke-40. Dengan demikian, ada 20 generasi yang hilang. Kemana hilangnya generasi tersebut? Mungkin sama misteriusnya dengan nama Ubaidillah yang tak diketemukan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam penelitiannya terhadap kitab-kitab nasab generasi awal. Jadi, bagaimana menyimpulkan keabsahan dari klaim para Habib, khususnya Habib Bahar bin Smith yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang ke-37? Silahkan ditelaah dan diperdebatkan. Yang pasti, ilmu hitung generasi ini adalah ilmu matematika sederhana dan sangat mendasar. Nah, bagaimana sobat-sobat dari metode hitung generasi? Apakah ya semakin memojokkan keturunan Ba'alawi yang khususnya berada di Indonesia dan juga pendukung-pendukungnya, atau justru metode hitung generasi ini memberikan legitimasi atau membenarkan klaim mereka bahwa mereka ya benar-benar keturunan Rasulullah
dengan melewati Ubaidillah. Tadi sobat-sobat sudah sama-sama kita simak. Ya tentu saja saya hanya menyampaikan. Saya hanya menginformasikan penilaian, kesimpulan, berpulang kepada sobat-sobat semuanya. Dan juga kepada para pemirsa dimanapun berada. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.